isu ini yang mereka bawa, tapi tidak center atau tidak langsung menjudge nama saya atau entitas Nusa Utara sebagai salah satu penghuni Kota Manado, bisa dikatakan seperti itu dengan jumlah yang tidak sedikit saat ini. Nah, karena murni ini saya membantu mereka. Salam jumpa sahabat Lintas Utara, kembali bersama saya Roni Sera. Kita ada di podcast Belak-belakan Lintas Utara, melihat dinamika politik setelah pileg, lebih khusus di Kota Manado. Ini dinamikanya, tensi politiknya semakin tinggi. Nah, di sore hari ini podcast Belak-belakan Lintas Utara telah melihat fenomena ini. Dan ada seseorang yang mengemparkan dunia politik Kota Manado lebih khusus menjelang pilkada mendatang. Sore hari ini Lintas Utara boleh ada waktu berbincang dengan orang yang mengemparkan perpolitikan Kota Manado. Hari ini hadir bersama saya ada Bung Charles Talumingat. Selamat sore menjelang malam, Bung. Selamat sore. Jadi Bung Charles, beberapa hari ini dinamika politik Manado tensinya itu semakin tinggi menjelang pilkada. Kita anggap pileg telah selesai. Nah, nama Anda itu jadi trending topik, jadi perbincangan sebagai anak muda, milenial, generasi muda yang saat ini menggemparkan dunia politik dengan Anda dinyatakan maju untuk Pilwako Kota Manado. Gimana? Ya, terima kasih. Terkait beberapa hari yang lalu bahkan sebentar berita yang mulai nampak, saya pribadi waktu dihubungi itu beberapa pengurus paguyuban dari rukun-rukun maupun dari kumpulan-kumpulan masyarakat Nusa Utara pada khususnya. Perkumpulan itu dilaksanakan di akhir bulan Februari pasca pergeseran masuk bulan Maret. Isu ini yang mereka bawa, tapi tidak center atau tidak langsung menjudge nama saya atau kita penama dong bawa. Tapi harus dari pertemuan ini ada semacam gagasan dan wawasan yang disusun oleh beberapa paguyuban serta beberapa ketua-ketua rukun terkait arah warga Nusa Utara dalam kontestasi pilkada. Ini menarik, sangat menarik. Entitas Nusa Utara sebagai salah satu penghuni Kota Manado, bisa dikatakan seperti itu dengan jumlah yang tidak sedikit ya. Nah, yang menariknya adalah dengan beberapa figur yang dinyatakan ingin maju atau menyatakan diri maju ke kontestasi Pilwako Manado ini. Nah, banyak yang ingin melamar partai dan sebagainya. Tetapi secara spontanitas dari paguyuban tadi bisa meminta seorang anak muda bernama Charles Talumingat dan saat ini menjadi trending topik di Kota Manado. Apa sih yang selama ini Charles, ya panggilan adik-adik, lakukan terhadap paguyuban-paguyuban itu sehingga seperti diarahkan dan seperti serentak mengatakan bahwa anak muda Charles ini patut kita dorong untuk maju di Pilwako sebagai perwakilan entitas yang besar di Kota Manado. Oke, melihat sepak terjang saya pada pribadi, pada khususnya, saya ini hanya lahir dari sebagai aktivis sulung. Saya hanya bergerak dari hati ke hati membantu masyarakat, pada khususnya Nusa Utara, yang saat beberapa belakangan ini turun tarik ditindas oleh berbagai elemen-elemen penguasa kekuasaan maupun ditindas lewat perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu menindas masyarakat Nusa Utara. Contoh yang sering terdengar terkait pasca pemukulan di pelabuhan, menarik lebih jauh terkait dengan biaya karcis masuk pelabuhan, baru bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Karena beberapa tarik dari masa lalu saya sempat berada di dalam satu lembaga bantuan hukum, saya membantu masyarakat
yang kurang mampu, yang memerlukan bantuan. Mungkin berawal dari situ, dan niat saya tulus membantu masyarakat. Jadi ternyata seorang Charles Talumingan ini bergerak dalam diam, tidak mengekspos ketika boleh membantu masyarakat. Nah, mungkin ini menjadi referensi masyarakat terhadap figur Anda yang bisa diusung sebagai pemimpin Kota Manado asal Nusa Utara, entitas Nusa Utara yang besar. Nah, bagaimana perasaan seorang Charles ketika modal sosial yang selama ini Anda lakukan secara diam-diam itu disambut positif oleh masyarakat dengan mendorong Anda sebagai bakal calon nanti di Pilwako Manado? Ya, melihat dari pergerakan saya beberapa tahun lalu, tertarik cerita tadi terkait pergerakan yang saya bangun, komunikasi, ini merupakan suatu berita yang sangat baik bagi saya pribadi. Saya perlu digaris teman-teman atau sahabat-sahabat perlu dengar ini, bantuan saya murni untuk membantu masyarakat. Tidak ada andil bawa kepentingan saya ke depan. Dan mungkin ini gerakan dari masyarakat yang ingin membutuhkan pemimpin yang memang lahir dari rakyat. Figur muda yang mereka sorong, nama saya yang mereka dorong, saya pun terima dengan baik. Tetapi pada dasarnya saya tetap melakukan proses-proses itu yang ada. Kalaupun paguyuban, orang-orang tua, bahkan ketua-ketua rukun mendorong saya maju, saya pun sempat bergerak bersama teman-teman. Kita akan maju independen. Nah, mungkin kita bergerak dari partai. Seorang Charles Talumingan ada apa? Ada koska, ada atau ada dana kah? Sedangkan saya murni membantu keperluan masyarakat yang sementara dirasakan lewat tekanan-tekanan sosial yang ada. Masalah terkait kasus hukum itu murni saya bantu dengan beberapa teman juga orang baku tambah. Nah, jadi itu perasaan Anda ketika mendengar ada paguyuban, ada rukun yang berasal dari Nusantara yang mendorong Anda. Nah, itu secara spontanitas. Nah, beberapa hari terakhir ini menjadi fenomena, dan ini terus bertambah fenomena ini bahwa Anda yang terus didorong karena melihat apa yang menjadi sepak terjang Anda selama ini terhadap anak-anak Nusa Utara lebih khusus di Kota Manado. Nah, itu perasaan tadi ketika Anda didorong. Nah, perasaan Anda sekarang ketika fenomena ini berlanjut terus, fenomena ini sudah menjadi trending topic di Kota Manado, lebih khusus di entitas Nusa Utara. Bagaimana Anda menyambut fenomena ini? Kalau mau tanya jujur, perasaan saat ini kita haru semangat dari orang-orang tua, mampu mau berbicara. Kalau saya dipercayakan atau saya yang nantinya didorong oleh orang tua, kenapa saya harus mundur? Pasti saya bersiap maju. Konsekuensi kita tanggung bersama. Kita rumpun gerakan semua gerakan warga Nusantara yang ada di Kota Manado, dengan tetap kita bangun komunikasi, kita tetap bantu masyarakat kita yang memerlukan bantuan hukum maupun pendampingan, baik di hukum maupun dalam pendampingan nanti di polisi, sambil kita bergerak untuk memenuhi secara aturan maupun syarat yang diperlukan. Jadi ketika ke depannya nanti ini kan gerakan spontanitas arus bawah yang terus menguat saat ini ke atas untuk mendorong Anda. Nah, berarti jalan pertama yang harus diambil adalah Anda maju lewat jalur independen. Apa yang harus dipersiapkan? Ya, terutama saya harus siapkan KTP ya, sebagai syarat dukungan untuk calon independen, dan untuk batas itu di bulan Mei. Jadi kita sudah mulai bergerak dari semalam, rambungkan tim, kita bagi di 11 kecamatan untuk pengumpulan KTP. Nah, ini dari sisi independen. Dengan munculnya nama Anda dan saat ini menjadi fenomena di Kota Manado sebagai salah satu bakal calon, tentu Anda akan ada dilirik oleh partai dalam mengingat ketokohan Anda saat ini dan popularitas Anda yang lagi menguat sekarang. Nah, seandainya ke depan, karena melihat ketokohan Anda, popularitas Anda di masyarakat yang dibilang cukup tinggi, nah, seandainya ada partai yang ingin melamar Anda untuk minimal calon wakil wali kota, gimana sikap Anda? Kalau sikap saya pada dasarnya, kalaupun ada partai yang melirik saya, pada dasarnya saya siap menerima. Tetapi
kita harus bicara di depan semua terkait mahar juga. Saya ini lahir dari masyarakat, dorongan masyarakat. Kekuatan saya ada di masyarakat. Jadi Anda akan komunikasikan Dengan pemilipan ini terkait kalau memang ada pun partai politik yang melirik saya, anak-anak muda yang anak muda. Lagi teman-teman baru selesai diskusi tadi dari generasi muda Nusa Utara, kita akan bergerak. Kalaupun ada seperti yang Bang Roni sampaikan tadi, ada lirik dari partai politik untuk merekrut saya harus komunikasi dengan mereka. jadi dibicarakan dulu sama-sama karena ini gerakan yang lahir ini adalah gerakan spontanitas dari masyarakat. Otomatis Anda harus kembali berdiskusi dengan mereka. Bung Cale, dengar-dengar ini selain aktivitas Anda sebagai seorang aktivis, sekarang ini terjun sebagai jurnalis dan di lembaga bantuan hukum. Dengar-dengar diam-diam ini bakal ada organisasi, ada kegiatan lain yang Anda akan lakukan sepanjang ini. Saling kalau kegiatan yang saya buat selain membantu masyarakat juga, saya lagi bangun gerakan-gerakan juga dari bantu masyarakat pesisir yang ada, Petibo, para nelayan yang ada di pesisir dalam menghimpun aliansi masyarakat Nusa Utara, pada khususnya mereka yang hidup di pinggir pantai maupun yang ada berkebun. Saya juga sementara membangun gerakan dari masyarakat petani maupun nelayan dan pesisir. Bung Saleh, apakah Anda pernah berpikir selama ini apa yang Anda lakukan dalam diam yang saya katakan tadi, membantu masyarakat, berdampak seperti saat ini di kancah politik? Kalau menurut kita ini sangat berdampak. Buktinya dengan kegiatan saya. Makanya Anda pernah berpikir enggak ini kalau ini bisa menjadi fenomena seperti saat ini? Oh, kalau itu tidak berpikir sampai saat ini. Karena murni ini saya membantu mereka. Jadi memang yang Anda lakukan selama ini adalah motivasi Anda yang cukup membantu saja. Siap. Tapi ternyata dengan apa yang Anda lakukan itu menarik simpati masyarakat bawah, lebih khusus yang di pesisir maupun secara luas identitas Nusa Utara yang ada di Kota Manado. Bung Saleh, sebelum kita mengakhiri diskusi kita, apa yang Anda sampaikan terhadap tokoh masyarakat Nusa Utara yang ada di Kota Manado? Oke, terima kasih buat masyarakat Kota Manado khususnya yang berasal dari Nusa Utara. Mari orang perkuat orang kekuatan, orang galang bersama, orang dorong bersama. Kita maju bersama, kita bangun komitmen bersama. Kita buat dan tunjukkan bahwa masyarakat Nusa Utara harus diperhitungkan di Kota Manado. Nah, saya ingin memastikan lagi terhadap Bung Saleh. Dengan adanya dorongan masyarakat yang semakin meluas, apakah Bung Saleh memang siap untuk menyambut apa yang menjadi keinginan masyarakat kita? Kalau ini menjadi keinginan masyarakat, kenapa tidak? Saya siap untuk bertarung dan saya siap maju. Seperti semboyan-semboyan dari tanah leluhur. Saya selalu memegang semboyan-semboyan tanah leluhur dengan satu kekuatan, torang maju bersama, torang galang kekuatan bersama. Satu kata untuk Kota Manado. Selalu ada di hati. Thank you.